Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, siswa kelas 9 dimanapun Anda berada. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang sifat-sifat perpangkatan. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang pangkat 0 dan pangkat negatif. Bagaimana cara kita mendefinisikan suatu bilangan real tak 0 yang berpangkat 0 atau dia berpangkat bulat negatif. Nah, untuk yang pangkat 0, coba kita amati kegiatan pertama ini. Oke. Ya, perhatikan notasi berikut ini. Terdapat bilangan 5749 di mana ketika bilangan ini kita bagi menurut nilai tempatnya, maka akan diperoleh satuannya sama dengan 9, kemudian puluhannya 40, ratusannya 700, dan ribuannya adalah 5000. Nah, 5000 ini berarti bahwa 5 itu dikali dengan 1000. 700 berarti bahwa 7 itu dikali dengan 100. 40 berarti bahwa 4 itu dikali dengan 10. Sementara 9 sebagai satuan itu berarti bahwa 9 itu dikali dengan 1. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Ribuan itu dapat dituliskan sebagai 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3. Ya, karena 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 kali 10 kali 10 yang nilainya sama dengan 1000, teman-teman. Ya. Jadi ribuan atau 1000 ini dapat dituliskan sebagai 10 pangkat 3 gitu. Nah, kemudian demikian juga dengan 100 dapat dituliskan sebagai 10 pangkat 2. Nah, kemudian puluhannya 10 dapat dituliskan sebagai 10 pangkat 1. Nah, sementara yang 1 itu ditulis sebagai apa? Nah, coba perhatikan polanya. Di sini pangkat 3, di sini pangkat 2, ini pangkat 1. Berarti setelah 3, 2, 1, maka berikutnya adalah apa? Oke, ya, ini yang akan kita bahas berikutnya. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Nah, di sini terdapat pembagian pada perpangkatan ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Ya, menurut sifat perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, maka ini pangkatnya diperkurangkan ya. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 2 pangkat 5 dikurang 5 menghasilkan 2 pangkat 0. Oke. Ya, ini adalah hasil dari sifat pembagian pada perpangkatan. Sekarang kita gunakan atau kita selesaikan soal ini berdasarkan definisinya. Oke, 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kan artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali ya. Demikian juga pada penyebutnya, 2 pangkat 5 juga dijabarkan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sehingga diperoleh pada pembilangnya 32 dan pada penyebutnya juga adalah 32. Nah, ketika bilangan yang sama dibagi itu menghasilkan 1, teman-teman. Ya. Di sini tadi hasilnya adalah 2 pangkat 0. Di sini menghasilkan 1. Soalnya soal yang sama. Ya. Nah, ketika persoalan seperti ini dinyatakan bahwa pasti jawabannya itu sama. Sehingga dapat disimpulkan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Nah, kita coba pada pembagian perpangkatan yang lain. Misalnya 4 pangkat 4 per 4 pangkat
4. Nah, menurut sifat pembagian pada perpangkatan ini dijabarkan menjadi 4 pangkat 4 kurang 4, sehingga menghasilkan 4 pangkat 0 ya. Sementara kalau kita hitung hasil operasinya ya, 4 pangkat 4 per 4 pangkat 4, kalau kita jabarkan berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 per 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, ini kan menghasilkan ini sama, habis ya, menghasilkan 1 ya. 1 kali 1 kali 1 kali 1 menghasilkan 1. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa 4 pangkat 0 juga itu sama dengan 1. Oke, selanjutnya kita coba lihat pada contoh berikutnya, 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Nah, menurut sifat pembagian ya, ini kita jabarkan menjadi 5 pangkat 3 kurang 3, hasilkan 5 pangkat 0. Nah, kalau kita jabarkan hasil operasinya ya, sama dengan 5 kali 5 kali 5 per ke bawah juga 5 kali 5 kali 5 kali 5 25 kali 5 125, dan di bawah juga 125. Bilangan yang sama dibagi hasilnya sama dengan 1. Nah, sehingga disimpulkan lagi bahwa 5 pangkat 0 itu juga sama dengan 1 ya. Ini dengan sama dengan ini. Oke. Demikian juga dengan contoh soal berikutnya, ini dapat kita pastikan bahwa di sini hasilnya negatif 3 pangkat 0. Nah, kalau dijabarkan juga di sini menghasilkan satu ya. Demikian juga dan yang ini negatif 2 pangkat 0 juga sama dengan 1. Oke. Nah, kesimpulan apa yang kira-kira teman dapat peroleh dari jawaban-jawaban ini? Oke. Nah, dari beberapa contoh sebelumnya tadi, coba kita simpulkan. Nah, untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 itu tadi selalu bernilai sama dengan 1 ya, sehingga dapat dituliskan A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Jadi apapun bilangan real yang tak 0 berpangkat dengan 0 itu selalu menghasilkan 1. Jadi kalau 5 pangkat 0 1, 1000 pangkat 0 juga sama dengan 1, 2 pangkat 0 1, 4 pangkat 0 1 ya, negatif 3 berpangkat 0 juga 1 ya. Jadi semua contoh-contoh ini ketika dia berpangkat 0 selalu menghasilkan sama dengan 1. Oke, jadi sekarang tambah lagi perbendaharaan sifat-sifat kali. Sekarang tambah lagi perbendaharaan sifat perpangkatan kalian ya. Jadi pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana jika bilangan itu berpangkat bulat negatif. Oke, sekarang kita amati contoh berikut. Ya, misalnya 1/2 itu dapat dituliskan sebagai 1/2 pangkat 1. Nah, 1/2 kan artinya sama dengan 1 dibagi dengan 2. Nah, 1 tadi sudah diketahui kita bisa ubah ke dalam bentuk pangkat 0, sehingga 1 ini diubah menjadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 1.
Nah, sesuai dengan definisi atau sesuai dengan sifat perpangkatan tadi, pada pembagian bentuk pangkat maka diperoleh 2 pangkat 0 kurang 1. 0 kurang 1 nilainya sama dengan negatif 1. Nah, sehingga dapat dituliskan 1/2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1. Oke. Nah, demikian juga dengan contoh berikutnya. Coba diperhatikan. 1/4 sama dengan 1/2 pangkat 2. Nah, 1/2 pangkat 2 ini dapat dituliskan sebagai 1 dibagi 2 pangkat 2. Kemudian satunya kita ubah menjadi 2 pangkat 0 dibagi 2 pangkat 2. Nah, sehingga diperoleh sesuai dengan sifat pembagian pada perpangkatan sama dengan 2 pangkat 0 kurang 2 menghasilkan 2 pangkat negatif 2. Nah, sekarang ayo kita amati. Temukan polanya di sana. 1000 tadi kita sudah ketahui bahwa adalah 1000 sama dengan 10 kali 10 kali 10. Atau 10-nya kita tuliskan sebagai 10 berpangkat 1. Sehingga menjadi 10 pangkat 3. Kesimpulannya 1000 sama dengan 10 pangkat 3. Nah, selanjutnya yang 100 sama dengan 10 pangkat 2. 10 sama dengan 10 pangkat 1. Nah, 1 itu sama dengan 10 pangkat 0. Sebagaimana tadi yang sudah kita bahas sebelumnya tentang sifat perpangkatan dengan pangkat 0. Selanjutnya 1/10 atau dituliskan sebagai 1/10 pangkat 1 itu dapat dituliskan menjadi 10 pangkat negatif 1. Ya, jadi 1/10 sama dengan 10 pangkat negatif 1. Dan demikian juga dengan 1/10 pangkat 2 atau 1/100 ya, dapat dituliskan menjadi 10 pangkat negatif 2. Nah, ayo kita mencoba lagi untuk lebih memahami sifat ini. 1/1000 atau sama dengan 1/10 pangkat 3 ya, sama halnya dengan ini yang di atas tadi, dapat dijabarkan menjadi ya, jadi 1/10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 0 per 10 pangkat 3 ya, hasilnya 10 pangkat 0 kurang 3 ya, 10 pangkat negatif 3. 1/10 pangkat 3 sama dengan 10 pangkat negatif 3 ya. Demikian juga dengan contoh soal berikutnya, yaitu 1/10 pangkat 4 ya, sama dengan 10 pangkat 0 per 10 pangkat 4. Pembagian perpangkatan pangkatnya diperkurangkan sehingga diperoleh 10 pangkat 0 dikurang 4. 0 kurang 4 sama dengan negatif 4. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 1/10 pangkat 4 sama dengan 10 pangkat negatif 4 ya. Demikian juga dengan contoh yang di bawah ini akan diperoleh kesimpulan bahwa 1/10 pangkat 5 sama dengan 10 pangkat negatif 5 ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N nya bilangan bulat, maka berlaku ketika A ini berpangkat negatif ya, ini A pangkat negatif N, maka hasilnya sama dengan 1/A pangkat N ya. Kalau ada suatu bentuk pangkat misalnya X pangkat negatif 5 ya, ini dapat tuliskan sama dengan 1/X pangkat 5. M pangkat negatif 4 ya, sama dengan 1/M pangkat 4
sebagai kesimpulan pembelajaran kita pada video kali ini yang membahas tentang pangkat nol dan pangkat negatif, ya, ketika setiap bilangan real tak nol itu berpangkat dengan nol, maka nilainya selalu sama dengan 1, ya. Pangkat nol sama dengan 1. Sementara apabila satu bilangan real tak nol berpangkat bulat negatif, maka akan menjadi kebalikan dari pangkat positifnya, ya. Jadi kalau ini tadi 5 pangkat 0 ya sama dengan 1, ya. 5 pangkat negatif 7 sama dengan 1/5 pangkat 7. Oke teman-teman, saya kira demikian untuk pembahasan kita pada video kali ini. Nah, untuk mempermantap pemahaman kalian tentang pembahasan yang baru saja kita lakukan, maka silakan kalian kerjakan latihan 1/4 ini di rumah. Baik, saya kira demikian video kali ini teman-teman. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.